Oke, baik. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Yosi Ekaria sebagai dosen penampu mata kuliah Hukum Perikatan, dan teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera kita semua. Nah, di saat ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Yulius Moses Sulasana dengan NIM 2018-212-289. Kelas R5H Fakultas Hukum Universitas Fatima Ambon. Di saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan hukum perikatan. Yang mana yang pertama kita berbicara tentang konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, dan yang kedua kita berbicara tentang wan prestasi, dan yang ketiga kita berbicara tentang bagaimana perbedaan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Ya, kita mulai saja langsung saja di materi yang pertama, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Teman-teman semua yang saya banggakan, ketika kita berbicara melakukan perbuatan melawan hukum atau countermandis death dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek, pada bagian tentang perikatan yang dilahirkan demi undang-undang yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, saya mengutip apa yang disampaikan menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Pasca Sarjana Universitas Indonesia tahun 2003 halaman 117. Dalam menentukan suatu perbuatan dalam hukum perdata dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat. Nah, di sini Rosa Agustina menjelaskan bahwa 4 syarat itu yang pertama bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Nah, yang kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dari penjelasan yang tadi menurut Rosa Agustina, saya mengambil juga apa yang disampaikan oleh Munir Fadi. Beliau mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang di atas, perbuatan melawan hukum juga diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun ketika kita melihat dari berbagai macam perkembangannya, pada tahun 1919, Hooggereckt Belanda dalam perkara Liger Baum of Hoven memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang, tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan bertentangan dengan hak orang lain. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Yang ketiga, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup masyarakat yang baik. Berdasarkan apa yang disampaikan di atas, dapat dipahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Adanya suatu perbuatan, kemudian adanya perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban.
Dan yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ya, itu tadi kita menjelaskan tentang apa itu perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, kita berbicara tentang wan prestasi. Sederhananya saja bahwa wan prestasi itu ingkar janji atau tidak menepati janji. Saya mengutip apa yang disampaikan menurut Abdul Salim tahun 2004 dari bukunya halaman 15. Beliau mengatakan bahwa wan prestasi adalah suatu sikap di mana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dari perjanjian yang antara kreditur dan debitur. Itu tadi yang diucapkan oleh Salim. Yang kedua, kita lihat apa yang disampaikan oleh J. Satrio. Wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya, yang tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yang ketiga itu wan prestasi menurut undang-undang. Kalau kita mengkaji daripada Undang-Undang Nomor 12 tahun Undang-Undang KUHP Perdata 1243 yang berbunyi bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun tidak dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau kita mengkaji dari apa yang disampaikan tadi, maka saya bisa mengambil unsur-unsur wan prestasi adalah yang pertama itu adanya perjanjian para pihak. Yang kedua, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga, sudah dinyatakan lalai tapi juga tidak melaksanakan isi perjanjian yang ada. Mungkin di Indonesia sama sekarang ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang demikian terjadi, maka perlu untuk kita sebagai aliansi melihatnya. Nah, berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan di atas, dapat dipahami bahwa wan prestasi itu adalah suatu keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian. Bisa saja perjanjian jual beli, bahkan perjanjian apa saja. Yang kemudian itu tadi kita berbicara tentang wan prestasi. Nah, pokok bahasan yang terakhir yang menjadi penutup daripada materi saya di hari ini, yaitu kita mengkaji tentang perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Perbedaannya di mana? Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita kalau melihat orang sering mencampurkan antara gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya lebih tepat kalau dia juga gugatan prestasi. Ini akan menjadi celah yang dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kita berbicara tentang perbuatan melawan hukum dan wan prestasi ini, saya mengambil apa yang disampaikan oleh Asher Ruten. Di sini saudara dia mengatakan begini. Dia adalah sarjana hukum Belanda juga. Dia ini berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Bahkan menurutnya bahwa wan prestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan hal tersebut, maka bisa kita lihat dan kita pahami bahwa bukan saja wan prestasi itu merambat pada seseorang dalam kerugian-kerugian yang fatal saja, namun kerugian kebendaannya pun akan menimbulkan kerugian bagi sang kreditor atau debitur yang mereka melakukan suatu perjanjian. Maka dari itu saya mengkajinya meninjaunya ya dari sumber hukumnya, bagaimana perbedaan
wan prestasi dan pelanggaran dalam hukum. Di sini bisa kita lihat penyajiannya. Kalau kita melihat wan prestasi menurut pasal 1443 itu apa yang disampaikan dari KUH Perdata Burgerlijk Wetboek. Wan prestasi timbul dari persetujuan atau agreement. Nah, kalau kita melihat perbuatan melawan hukum, maka ada perbedaan. Kita bisa melihatnya dari KUH Perdata pasal 1365. Di sini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu perbuatan yang timbul akibat perbuatan orang yang tidak ada rasa bertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dibuatnya. Dalam hal ini contohnya perbuatan mereka melakukan kontrak, bahkan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat dari hak menuntutnya, wan prestasi itu timbul dari pasal 1243 KUH Perdata yang pada prinsipnya menentukan penyertaan lalai atau kita sebut somasi. Nah, kalau kita melihat kembali kepada perbuatan melawan hukum, di sini tidak ada perlu somasi. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi yang dilakukan. Nah, kemudian kita tinjau dari tuntutan ganti ruginya. Kalau KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi dapat dituntut dalam wan prestasi. Namun kalau kita mengkaji daripada perbuatan melawan hukum, maka dalam KUH Perdata itu tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi itu. Dengan demikian bisa digugat ganti rugi nyata dan ganti rugi dalam material yang ada. Maka dari berbagai kajian yang ada, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang pada dasarnya perbuatan yang prinsip hukum bertujuan untuk mengontrol atau sesuatu yang keluar daripada apa yang diperjanjikan, dalam hal ini kreditur dan debitur yang melaksanakan sesuatu, dalam ini jual beli, bahkan segala sesuatu dalam hak kebendaan yang ada. Dan bagaimana supaya menjadi salah satu tanggapan bagi kita untuk mengkaji hal-hal demikian dalam ranah hukum perdata ini, supaya kita bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam hukum perdata ini sebagaimana ilmu yang kita jalankan. Mungkin itu sedikit pemaparan materi yang boleh saya sampaikan dalam kajian saya di hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada keterbatasan waktu yang ditentukan, dan semoga kita diberkati dalam menjalankan hidup kita. Akhir kata, selamat Natal dan Tahun Baru Pak Yosi. Terima kasih.